المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Yang kedua yaitu adab anak kepada ayah bundanya. Bermula telah tersebut di dalam Quran daripada perintah Allah Subhanahu wa taala akan membuat ibadah kepadanya dan membuat kebajikan kepada ayah bundanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya sembah oleh kamu kepada Allah Ta'ala dan jangan kamu menyekutukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sesuatu, dan pada ayah bunda kamu membuat kebajikan adanya. Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah ta'ala telah kita dengar bersama di kitab Adabul Insan yang dikarang oleh Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, dikenal Mufti Betawi. Habib Usman Mufti Betawi mengarang kitab, banyak beliau mengarang kitab. Nah sekarang kita baca Adabul Insan mengenai adab seorang anak kepada kedua orang tua. Ya, ini kita yang tua-tua juga ada keluar dari orang tua kita. Ya. Maka Allah berfirman, wa'budullah la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Ini ayat ya nyambung. Ayat ini nyambung. Sembahlah aku, jangan duakan aku. Artinya jangan pakai percaya sama yang lain. Percuma sholat kita. Kita udah sujud, pakai percaya sama dukun. Tahu dukun? Dukun laknatullah itu dukun yang bikin orang musyrik. Itu orang yang pergi mencari penglaris, kita cari. Itu kalau syariat kali boleh syariat sama orang alim, sama orang soleh, minta doa, minta air boleh. Tapi kalau dukun pakai potong ayam hitam, ya ayam cemani, tahu nggak? Ya yang susah-susah, ya kambing yang suruh cari atau suruh cari macam-macam, bikin susah yang mahal, bikin susah orang. Ini musyrik. Ya, mungkin jangan pakai percaya sama yang lain nih. Ini cukup sholat 5 waktu. Siapa yang memelihara sholat 5 waktu, keberkahan akan datang baginya. Jangan pakai yang lain, pakai percaya sama ini, percaya sama batu, percaya sama keris segala macam. Itu musyrik. Dulu di Ciracas itu tahun 80 ancak masa Allah itu. Ya, kemusyrikan.
Tahun 80 saya masuk di sana Ciracas, masya Allah. Bekakak ayam mubazir, pada bahlul orang dulu. Mesti nanya dulu, setan, lu doyannya apa? Kira-kira pernah nggak ada ancak yang dimakan sama setan? Nggak ada. Mubazir. Ya, ada rokoknya, ada kopi, itu musyrik yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat musyrik yang percaya. Sekalipun ada orang jalan di air. Orang jalan di air, hebat nggak? Hebat nggak? Jangan percaya, kata Imam Ghazali, lihat dulu sholatnya. Kalau sholatnya benar, itu wali. Kalau bukan, iblis. Tuh, banyak orang kita ini kena tipu sama begitu ya. Jangan kita percaya sama yang lain. Wah, hukumullah, sembahlah aku. Di mana waktu kita sembah? Sehari semalam 5 waktu 17 rakaat. Berapa? 17 rakaat. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang, hidup maupun sudah mati. Hidup maupun sudah mati. Nggak ada alasan orang tua saya udah mati, nggak bikinin ketaatan melalui jariah, melalui haul. Kalau udah tahunan bikin haul. Tadi saya barusan haul juga, ya. Cuman jarang undang haul. Mungkin pada keluar dari batu. Ya, bikin haul. Ingat mak bapak kita, karena ini ayat bergabung langsung. Harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Sholat tunggang-tunggi, pergi haji, bolak-balik tiap tahun, ngeluarin zakat, puasa, bukan setahun sekali, puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud, ini hari puasa, besok kagak, hari puasa. Tapi tidak dapat ridho oleh orang tua, maka Allah tidak ridho. Ridho Allah wa ridho walidain. Yang sembarangan. Capek kita sholat ibadah segala macam, kalau emak bapak kita tidak ridho, Allah tidak ridho. Pada hari ini Allah ridho kepada kita, tapi kedua orang tua kita tidak ridho, Allah ikut tidak ridho. Subhanallah. Apabila orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Walaupun kita sholatnya jalan menjerit apa segala macam, tapi orang tua kita ridho, kita berbakti kepadanya, Allah ridho. Subhanallah. Ini kalau diterusin kita pada salah satu seorang bapak mengadu kepada pendeta. Wahai pendeta, di zaman Habib Usman dulu, pendeta ya. Orang-orang Belanda, wahai pendeta, saya ditampar sama anak saya. Hah? Kata pendeta, kenapa bisa nampar bapaknya? Diajarin apa aja itu anak? Ngaji nggak? Enggak. Duduk nggak sama orang alim? Enggak. Jadi ngapain? Tiap hari saya suruh ngamon sapi. Terus saya ditabok, itu anak belum bisa membedakan pala bapak sama pala sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini di dalam pembahasan kita pada tulisan berkenaan dengan adab seorang anak kepada kedua orang tua, kepada banyak anak-anaknya, banyak anak-anak yang mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sama Habib dipakai ya. Insya jangan melawan orang tua. Ditambah kita akan keberkahan dari putra beliau Habib Nagib yang sedang dalam liburan dari Hadratul Maut, ya, belajar di tarikh kita. Alhamdulillahirobbilalamin wa wassalatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Di ilmu akidah dijelaskan dosanya orang yang musyrik, yaitu termasuk murtakib al-kabirah atau dosa yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik, akan tapi dosa apapun Allah akan memaafkannya. Di dalam ayat ini adalah sebagai dalil Ahlussunnah wal Jamaah bagi orang yang suka melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa yang sangat besar, itu maupun dosa sebesar apapun selain musyrik, itu Allah akan mengampunkan dosa tersebut. Namun dari akidah Al-Mu'tazilah atau akidah yang melenceng, mereka mengatakan selagi mereka itu melakukan dosa besar, maka tempatnya tetap di neraka. Walaupun itu firman Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, mau dosa apapun itu, dosa selain musyrik atau selain musyrik itu akan dimaafkan atau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun akidah Al-Khawarij yang mana mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar maka tempatnya tetap di neraka juga. Namun yang mana yang benar, Ahlussunnah atau Mu'tazilah atau Khawarij? Di sini yang benar adalah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walaupun dosa apapun sebesar apapun, mereka tetap akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun al-murtakib al-kabirah, dosa yang sangat besar, itu akan tetap mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya syafaatul uzma. Syafaatul uzma yang mana tidak akan diberikan oleh para nabi-nabi yang lain kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga syafaatnya Rasulullah SAW diberikan kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan syafaat tersebut diberikan walaupun mereka selalu mendapatkan dosa-dosa besar. Namun akidah Al-Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak mendapatkan syafaat Nabi, tidak mendapatkan telaga Kautsar Nabi. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya Khawarij. Tapi ini pendapat yang sangat sesat. Imam Al-Asy'ari menetapkan kalau sungguhnya orang yang melakukan maksiat tetapi dia mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW di padang mahsyar, sehingga dia bisa melewati Shiratal Mustaqim dan dia tetap mendapatkan telaga Kautsar Nabi besar Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sangat rahmat. Kenapa Tuhan yang sangat rahmat tetapi menciptakan neraka? Kenapa? Karena orang yang logikanya gini, kalau ada orang yang sakit, dokter tugasnya mengobati atau ngasih obat, wasilah. Yang mengobati siapa? Mengobati Allah. Akan tapi dokter itu hanya wasilah. Orang sakit, kalau dia pengen sembuh meminum obat, yang mana obat itu sangat pahit. Mau pahit apapun itu rasanya, akan tapi kalau dia selalu minum obat tersebut, sakitnya akan hilang. Begitu juga neraka. Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin memasukkan orang ke dalam surga kalau kondisinya lagi sakit. Maka dari itu dimasukkan ke neraka dulu, disaring dosa-dosanya sehingga orang yang sakit tersebut bisa masuk surga. Terus juga ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan juga keburukan? Lantas kalau misalkan manusia melakukan suatu keburukan tersebut dihisab sama Allah, kenapa ya? Karena manusia punya akal, sehingga kalau melakukan keburukan tersebut Allah itu mengadab atau menghisab orang tersebut atas perilakunya karena dia itu berakal, sehingga melakukan keburukan tersebut atas akal dan perintah dirinya sendiri. Kalau akidah yang lain mengatakan Allah itu hanya menciptakan suatu kebaikan, sehingga di dunia ini tidak ada keburukan, itu akidahnya Mu'tazilah yang sangat sesat. Intinya di dalam madhab atau di dalam akidah kita mempunyai dua madhab, yaitu madhab Al-Asy'ariyah dan madhab Al-Maturidiyah. Kalau di madhab fikih ada 4, Syafi'i, Maliki, Hanbali sama Abu Hanifah. Intinya kita melakukan atau mempunyai manhaj atau mempunyai jalur di dalam akidah, itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas Indonesia menggunakan madhab Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara
سيدنا محمد المختار وآله المختار وأصحابه الأخيار عدد نعمه وإفضاله دعواهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعواهم